Baik, saat ini Jumat tanggal 29 November tahun 2024 kami berada di kediaman salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Bambang Hermanto. Beliau adalah calon Bupati Indramayu yang pada hari ini agendanya adalah menyambut kehadiran dari salah satu paslon yang dalam hitungan sementara mendapatkan perolehan suara terbanyak, yakni Luki Hakim. Luki Hakim rencananya hadir di kediaman Bambang Hermanto untuk bersilaturahmi dan sekaligus meminta saran pendapat dari Bambang Hermanto yang memang asli dari warga dan Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Masukan-masukan dari Bambang Hermanto atau yang biasa disapa Baher akan diakomodir oleh Luki Hakim untuk kemudian diimplementasikan pada pelaksanaan pemerintah daerah atau menjalankan pemerintahan di daerah Kabupaten Indramayu selama 5 tahun ke depan. Masukan-masukan yang positif tentunya bakal dijadikan bagian dari program-program pembangunan di Kabupaten Indramayu. Saran dan pendapat yang paling mendasar adalah dari Baher itu sendiri melakukan rekonsiliasi terhadap kondisi dari Indramayu yang memang sebelumnya kurang baik, dan beliau mengatakan apa yang kurang baik di belakang tidak perlu dibahas, dijadikan bahan acuan untuk melakukan pembenahan-pembenahan ke depan. Dan Luki Hakim sendiri menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bambang Hermanto sekaligus menjadi data untuk menyusun dari komponen-komponen pelayanan masyarakat, di mana yang paling utama adalah mempermudah perizinan terhadap para investor-investor yang akan mengembangkan usahanya di Kabupaten Indramayu sendiri, di mana program dari pembangunan di sektor industri itu sendiri akan menjadi peluang terhadap lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten itu Indramayu. Selain itu, Bambang Hermanto menitip kepada Luki Hakim agar memperhatikan petani yang ada di Indramayu, di mana Indramayu sendiri menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Tentunya keberadaan petani harus menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan yang ada di Kabupaten Indramayu. Seperti halnya petani yang ada di Pakidulan atau di wilayah selatan yang kerap terjadi gagal panen dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang akibat dari permasalahan irigasi dan hal-hal lain yang bisa mengakibatkan terjadinya gagal panen tersebut. Dan itu menjadi pesan khusus dari Bambang Hermanto terhadap Luki Hakim agar benar-benar diakomodir. Memohon waktu dan alhamdulillah beliau bersedia menerima kedatangan saya silaturahmi. Mungkin selama ini kita sering ketemu kan di event-event formal KPU, tapi saat ini saya secara personal ketemu sama beliau. Tujuannya apa? Pertama, saya mau silaturahmi. Yang kedua, saya mau minta maaf atas segala salah dan hilaf saya. Terus yang ketiga, saya juga ingin mendengar secara personal gitu. Kira-kira ke depan seperti apa ya Indramayu? Kan saya perlu banyak masukan dari beliau. Dan alhamdulillah beliau menyambut bersama keluarga dan saya merasa sangat berterima kasih Pak Baher. Matur kesuwun. Ya untuk teman-teman wabil khusus nih pendukung 02, ya memang KPU belum meresmikan secara resmi karena itu mungkin penetapan dan lain-lain, tapi paling tidak ini kan kita bisa sama-sama lihat nih kandidatnya saja bisa saling bertegur sapa, datang saling mengunjungi, dan tadi sudah dikatakan kita saling meminta maaf, berterima kasih. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan ke bawahnya. Jadi teman-teman yang di bawah, sudahlah kita ini sama-sama seduluran selawase. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, ya namanya saudara, ya kita saling memaafkan. Tidak mungkin sempurna
apalagi kemarin kontesnya kompetisi itu kadang-kadang excited di lapangan begitu besar sehingga ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati satu sama lain. Yuk kita sama-sama uh, bermuhasabah dan kita saling apa kembali ke zero lah, saling memaafkan, saling memahami, saling mengerti situasi sebelumnya. Jadi kita guyup bareng lagi. Saya juga merasa terapresiasi dengan kehadiran Mas Luki. Ya, kami beserta seluruh keluarga besar terima kasih atas kehadirannya. Tentu kita tahu sekarang ini pemilu sudah berakhir. Proses pemilihan bupati ini sudah berakhir. Dari yang kemarin kita ketemu di lapangan, kita saling berargumen, ya kan? Semua pasti menganggap bahwa kita ini yang paling bagus, yang paling baik. Nah, sekarang pemilu sudah berakhir, sudah saatnya kita membangun rekonsiliasi, kita membangun chemistry di antara seluruh stakeholder supaya pemahaman kita sama bagaimana kita membangun Indramayu ke depan. Saya bersama Mas Luki tadi juga sudah sedikit banyaknya sudah ngobrol. Mas Luki juga memberi banyak juga masukan ke saya dan saya juga memberi masukan ke Mas Luki. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kita akan bangun Indramayu bersama-sama supaya Indramayu bisa lebih baik lagi. Tentu harus ada target ya 5 tahun ke depan Indramayu harus lebih maju. Utamanya masyarakat petani yang ada di Kidulan yang selama ini banyak selama 3 tahun yang saya tahu itu tidak panen karena mereka banyak sawah-sawah tak ada hujan. Nah, ini tentu harus menjadi prioritas karena bagaimanapun Indramayu ini adalah daerah penghasil padi, lumbung padi nasional ya. Oleh karena itu saya berharap pada Mas Luki tolong perhatikan petani. Karena bagaimanapun ketika petaninya ini panennya bagus, dia sejahtera, otomatis itu akan juga berdampak kepada yang lain. Lalu yang selanjutnya bahwa kita ini ke depan perlu banyak support lah kan gitu. Jadi saya juga menyampaikan kepada Mas Luki bahwa untuk membangun Indramayu itu tidak bisa sendiri, tidak juga dengan hanya kelompok kita sendiri. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada beliau untuk segera membangun rekonsiliasi dengan seluruh stakeholder karena kita tahu Indramayu ini sangat luas ya, penduduknya banyak, persoalannya juga banyak. Maka oleh karena itu saya berharap pada Mas Luki juga untuk segera membangun rekonsiliasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Indramayu supaya seluruh program-program yang telah direncanakan ini bisa berjalan. Pertama adalah bahwa Mas Luki punya pendukung, kita juga sama punya pendukung. Sekarang Mas Luki adalah masih sementara lah ya, perolehan suaranya paling banyak ya kan. Nah, insya Allah ke depan akan jadi bupati. Oleh karena itu saya berharap kepada Mas Luki tolong ini pertama sebagai pemimpin harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua, utamanya kepada semua lah, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, pendukung saya, pendukung Mas Luki, pendukungnya Bu Nina mungkin kan begitu. Ini kan semua masyarakat Indramayu. Oleh karena itu saya berharap kepada Mas Luki dan Pak Saifuddin sebagai wakil bupati, tolong pendukung saya harus diperlakukan yang sama. Pendukungnya Bu Nina juga sama lah kan gitu. Semua masyarakat Indramayu. Ya. Lalu kemudian terutama masalah pelayanan lagi, perizinan. Ini perizinan yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan Indramayu. Ya, bahwa sekarang banyak masalah di perizinan ya wis oke lah, udah kita close saja yang kemarin. Ke depan kita buka lembaran baru lagi, bagaimana memberikan yang terbaik bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk para pengusaha. Pengusaha sekarang banyak menjerit, banyak yang bengkrat, itu salah satunya karena sulitnya perizinan. Bagaimana kita bisa membangun Indramayu ke depan, bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan kalau secara administrasinya susah.
Orang mau izin, mau buka usaha kecil-kecilan susah. Sampai sekarang bahkan ada yang 1 tahun belum, kan gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak ingin mengungkit masa yang lalu. Sudah yang lalu biarlah berlalu, kita cash close ke depan. Saya berharap pada Mas Luki berikan yang terbaik untuk masyarakat Indramayu. Seperti yang kita lihat, nampak keakraban dari keduanya, baik Bambang Hermanto maupun Luki Hakim, seolah-olah tidak ada masalah di antara mereka. Karena mereka prinsipnya adalah kompetisi sudah berakhir dan sekarang kembali bersama, meduluran bersama sebagai sesama warga Indramayu untuk bagaimana melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi guna mewujudkan Indramayu lebih maju lagi selama perjalanan 5 tahun ke depan. Demikian yang dapat kami laporkan, kru yang bertugas fokus Pantura, saya Robi Cahyadi dan Khairuddin mengabarkan dari Indramayu.